Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Madani dari kelas 3A dengan NIM 2118834. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kimia polimer yang bertugas makalah saya dengan judul polistirena. Di sini saya akan menjelaskan apa itu polistirena, bagaimana struktur, penjelasan mengenai dalam keseharian polistirena tersebut gitu. Kita langsung aja latar belakang dari pertama kali polistirena itu diperkenalkan. Jadi polistirena itu pertama kali diperkenalkan oleh Ostromilewski dari Nautuk perusahaan kimia pada tahun 1925. Nah, jadi ini berhasil dikembangkan di Eropa, pengembangan produk ini, dan proses polistirena juga dikembangkan oleh perusahaan kimia yang pertama kali dikomersialkan di Amerika Serikat pada tahun 1944. Nah, jadi produk polistirena ini yang pertama kali diproduksi untuk dikomersialkan itu adalah homopolimer stirena yang juga dikenal sebagai polistirena kristal. Nah, di sini apa sih polistiren itu? Singkatnya berikut, ISO standar PS gitu, yang merupakan sebuah aromatik polimer yang dibuat dari aromatik monomer stiren, cairan hidrokarbon yang secara komersial diproduksi dari minyak bumi melalui industri kimia. Nah, jadi polistiren itu adalah salah satu dari banyak digunakan sebagian besar jenis plastik. Nah, kegunaan dari polistiren ini biasanya di cukup luas itu antara lain sebagai isolasi atau bahan pelapis pada kawat atau kabel, sebagai isolator, peralatan rumah tangga pada furnitur, plastik atau botol, dan juga ada radio, televisi AC, dan lain-lain. Nah, berikut saya akan menjelaskan bagaimana karakteristik cara pembuatan dari polistiren ini dan manfaat apa saja yang dapat digunakan dari polistiren ini. Kita lanjut ke sifat dan karakteristik dari polistirena. Gimana rumus molekul dan struktur dari polistiren. Jadi susunan kimiawi dari polistiren itu tadi yang hidrokarbon, rantai panjang dengan setiap karbon lain yang terhubung ke kelompok fenil atau yang nama yang diberikan itu pada cincin aromatik benzen ketika terikat dengan pengganti karbon kompleks. Jadi rumus kimia dari polistiren itu adalah C8H8N. Itu berisi unsur-unsur kimia yang berupa karbon dan hidrogen. Kita lanjut menjelaskan sifat fisik dari polistirena, yaitu ketahanan terhadap air, yang dimana polistiren itu biasanya cenderung tidak larut dalam air. Makanya ketahanan terhadap itu biasanya sering digunakan untuk membungkus atau melapisi barang-barang yang sensitif terhadap air. Juga dia itu ringan dan tahan terhadap cuaca. Polistiren itu memiliki densitas yang rendah sehingga suhu itu sangat ringan, yang membuatnya populer itu sebagai jadi bahan pengemas dan konstruksi untuk mengurangi berat keseluruhan dari suatu produk atau struktur. Juga thermal insulation. Polistirena itu memiliki sifat isolator thermal yang baik, di mana yang membuatnya itu efektif dalam menjaga suhu, sehingga sering digunakan dalam aplikasi sebagai isolator thermal, seperti dalam pembuatan kotak pendingin atau sebagai isolasi bangunan. Juga transparansi terhadap radiasi elektromagnetik, juga keuletan dan kekuatan mekanis, di mana polistiren itu bersifat kaku dan rapuh pada suhu rendah, tapi keuletan dan dapatnya itu ditingkatkan melalui beberapa metode pengolahan. Meskipun ringan, kekuatannya itu cukup baik dalam aplikasi tertentu. Dalam kemampuannya molding, polistiren ini mudah untuk dibentuk dan diproses dengan berbagai teknik manufaktur, termasuk cetakan injeksi, ekstruksi, dan molding. Nah, kemampuan ini yang membuatnya ideal untuk produksi massa barang-barang plastik dengan bentuk yang kompleks. Sifat fisik pada polistiren ini kepadatannya itu 1,05 gram per cm kubik, kepadatan FeS itu 16 sampai 640 kg atau meter kubik, konstanta dieлекtriknya itu 2,4 sampai 2,7, dan konduktivitas listriknya itu 10⁻16 S per M. Dan konduktivitas thermal itu dia 0,08 watt atau MK. Oke, lanjut sifat kimia dari polistiren itu
dia merupakan sifat yang inert. Inert itu yang tidak bereaksi dengan kebanyakan zat. Dan polistiren ini larut dalam beberapa pelarut organik yang terutama mengandung aseton. Juga polistiren ini merupakan perubahan ikatan rangkap karbon menjadi ikatan tunggal kurang reaktif. Untuk ini dia sangat mudah terbakar dengan bara api yang khususnya berwarna kuning. Pada oksidasi, dia sempurna hanya menghasilkan karbon dioksida dan udara. Polistiren ini fleksibel dan mudah dibentuk padatan kekuatan yang metode van der Waals yang kuat yang ada antara rantai hidrokarbon yang panjang. Lanjut, kita ke tahap sintesis atau pembuatan polistiren. Polimerisasi stiren itu merupakan reaksi polimerisasi adisi atau chain reaction polymerization. Pada reaksi ini, khas yang membedakan reaksi polimerisasi dengan kondensasi itu adalah terbentuknya polimer dengan berat molekul yang tinggi dalam waktu yang singkat. Nah, ada 3 tahap untuk proses pembuatan sintesisnya. Ada tahap inisiasi, propagasi, dan terminasi. Di mana tahap inisiasi ini adalah proses pembentukan radikal bebas dari inisiator. Nah, biasanya inisiator ini yang digunakan itu adalah benzoil peroksida. Nah, proses ini dilakukan dengan cara pemanasan monomer dan penambahan inisiator yang akan membentuk radikal bebas ketika dipanaskan atau diradiasi. Nah, kita menyatakan radikal bebas itu terbentuk dari inisiator sebagai R. R dan molekul stirena monomer dinyatakan sebagai C7H6 rangkap CH2. Jadi tahap inisiasi berupa reaksi yang seperti ini. Selanjutnya pada tahap propagasi. Pada tahap ini terjadi reaksi adisi molekul monomer pada radikal monomer yang terbentuk pada tahap inisiasi. Jadi lanjutan dari tahap inisiasi ditambah inisiator. Jadi proses dilanjutkan, maka akan terbentuk molekul polimer yang besar, di mana ikatan rangkap rangkap C dalam stirena monomer akan berubah menjadi ikatan tunggal. Reaksinya seperti ini. Selanjutnya, tahap ketiga itu tahap terminasi. Pada tahap ini terjadi reaksi antara radikal polimer yang sedang tumbuh dengan radikal yang mula-mulanya yang terbentuk dari inisiator, yaitu seperti tadi yang C7H6 rangkap 2CH2 R atau antara radikal polimer yang sedang tumbuh dengan radikal polimer lainnya. Itu seperti ini. Sehingga akan membentuk polimer dengan berat molekul tinggi yang seperti ini. Nah, tahap terminasi ini bisa tahap pemutusan ikatan rantai pada radikal polimer yang sedang tumbuh juga. Lanjut, bagaimana macam-macam proses pada polistirena. Yang pertama ada polimerisasi larutan, di mana proses ini dilakukan dengan melarutkan monomer dengan pelarut yang cocok sebelum terjadi polimerisasi. Nah, dalam hal ini pelarut yang digunakan itu biasanya adalah etilbenzen. Umumnya etilbenzen itu ditambahkan dengan porsi yang sedikit, biasanya itu komposisi 5-15%. Untuk mengontrol kecepatan polimerisasi, menghilangkan panas dari si polimerisasi tersebut dan mengurangi viskositasnya. Nah, jadi reaksi polimerisasi ini dilakukan pada suhu sedang dan dibantu dengan inisiator untuk mempercepat reaksi. Nah, biasanya benzoil peroksida ini digunakan sebagai inisiatornya. Lanjut ke tahap polimerisasi bulk. Polimerisasi bulk ini menggunakan monomer murni tanpa pelarut untuk meminimalkan kandungan residu monomer. Nah, meskipun demikian, proses polimerisasi ini sangat sulit mengontrol karakteristik pertumbuhannya, rantai si polimerisasinya. Dengan kondisi eksotermis yang tinggi dan mempunyai energi aktivitasi yang tinggi menyebabkan kesulitan untuk mengontrol panasnya reaksi dari si polimerisasi bukan. Lanjut ada polimerisasi suspensi. Suspensi monomer yang mengandung inisiator yang terlarut disebarkan sebagai tetesan dalam cairan. Nah, misalnya dilakukan dengan pengadukan yang cepat
selama reaksi. Nah, polimerisasi ini terjadi dalam tetesan-tetesan. Nah, keuntungannya dari metode ini adalah mudah dalam mengambil pengambilan panas reaksi dari hasil polimer yang terbentuk berupa butiran kecil sehingga mudah disimpan. Lalu ada polimerisasi emulsi. Nah, polimerisasi ini menyerupai polimerisasi suspensi. Tapi hal yang membedakannya itu terdapat penambahan sabun untuk meningkatkan kualitas dari tetesan monomer tersebut. Nah, sabun itu membentuk agregat molekul sabun atau misal. Misal ini melarutkan monomer dengan cara mengambil monomer ke bagian dalam misal. Inisiator yang larut dalam fase cair itu akan mendifusi ke dalam misal yang dipenuhi molekul-molekul monomer. Nah, selanjutnya inisiator ini akan memicu terjadinya polimerisasi di dalam misal. Nah, dengan cara ini polimerisasi ini bermassa tinggi dapat terbentuk. Umumnya digunakan untuk kopolimerisasi stirena dengan monomer lainnya atau polimer. Bagaimana manfaat polistiren dalam keseharian di saat ini gitu. Polistiren itu merupakan senyawa yang berbentuk kristal bening yang mempunyai sifat elektris yang baik. Jadi derajat kekerasannya yang tinggi itu tahan terhadap panas, mudah dalam pewarnaan permukaan yang halus. Karena bahan-bahan dari polistiren ini dapat digunakan itu sebagai styrofoam yang untuk sebagai bahan makanan, biasa buat bahan pengemas tempat itu styrofoam karena dia tahan terhadap air, juga dia mempunyai derajat kekerasan yang tinggi. Juga polistiren itu sebagai isolator yang dimana untuk sebagai kawat atau kabel yang biasanya harganya itu murah dan banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Terus sebagai furnitur juga ada sebagai pengepakan untuk proses pengemasan. Oke, sudah berakhir dari penjelasan saya dari kesimpulan ini. Jadi polistiren ini sebuah aromatik polimer yang dibuat dari aromatik monomer stiren, cairan hidrokarbon yang secara komersial diproduksi dari minyak bumi. Nah, yang berbentuk kristal bening, mempunyai sifat elektris yang baik, derajat kekerasan yang tinggi, tahan terhadap panas, mudah dalam pewarnaan. Dalam beberapa macam proses tadi ada polimerisasi larutan, batch, suspensi, dan emulsi. Juga tadi penjelasan sintesis pembuatan dari polistiren dari 3 tahap tadi: inisiasi, propagasi, dan terminasi. Juga dalam keseharian manfaat dari polistiren itu tadi ada sebagai styrofoam untuk tempat bahan makanan, terus ada pengepakan, isolator atau bahan kawat, terus juga ada furnitur gitu. Oke, begitu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf untuk video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.